Ibu Sari, panjangnya Ibu Sarina. Tinggalnya Kampung Gambung, Desa Mekarsari. Pertama kali dulu metiknya sama tangan. Lama-lama sama perkebunan dikasih gunting. Itu pertama kali dikasih gunting, ibu dapatnya sedikit, nggak bisa gitu. Saya Hilman Maulana, saya di PPTK jadi peneliti. Jadi penelitinya sebenarnya di tahun 2015-an ya, karena ada diklat dulu. Baru setelah diklat, saya jadi penelitinya gitu. Sejarah teh di Indonesia dibawa sama Belanda ya, sama VOC gitu. Kalau misalnya untuk Gambung sendiri, memang jadi bisa dibilang cikal bakal ya untuk di tehnya itu sendiri gitu. Dibawa sama Kertoven ke sini. Sebetulnya bisa dibaca juga sih di buku novel kalau nggak salah Sang Juragan Teh ya, di situ bisa lebih jelas sih sebenarnya. Intinya adalah Indonesia itu belajar teh dibawa ke sini dan sebagai kiblatnya itu banyaknya ke India, Sri Lanka gitu-gitu ya. Makanya di Indonesia sendiri teh itu yang untuk industrinya masuknya itu adalah yang tipe Asamika. Jadi ada juga nih satu lagi tipe Sinensis. Nah, yang Sinensis ini banyak di daerah Cina gitu ya. Awalnya di sana. Tapi secara industri pada zaman kolonial dulu itu yang laku dan bisa dijual ke daerah ke Eropa itu ya yang dari Asamika tersebut gitu. Kita biasanya teh dipetik menunggu angkutan datang. Di angkutan datang itu juga ditimbang nantinya. Habis itu udah tinggal diangkut aja ke truk bawa ke sini ya, ke pabrik gitu. Udah 25 tahun ibu metik teh. Pertama ibu teh sholat subuh, udah sholat subuh nyiapin buat bekal makan sama tempat ini misting. Udah itu berangkat kerja. Udah berangkat kerja dari rumah, terus makan bersama sampai ke kebun sama sama teman-teman yang senang ngopi, yang laki-laki ngerokok gitu. Terus dandan dulu pakai ini apok, terus bawa ini kolanding, terus digendong, terus metik. Sebelum-sebelumnya tuh pernah tahu deh yang diajarin sama nenek itu teh itu yang bagusnya ada batangnya. Ternyata pas udah masuk sini bukan kayak gitu. Ciri-cirinya ya udah rata gitu ya, yang 3 daun itu. Terus yang masih muda lah, yang bagus itu yang diolah namanya peko. Kalau yang pakai tangan cepat tumbuhnya kan, jadi yang kecil nggak kebawa, jadi yang gede-gedenya aja. Jadi lebih bagus itu dipetik sama tangan. Kalau sama gunting kan meskipun diatasin gitu juga masih kebawa, cuma nggak boleh tandes pisan kalau pakai gunting. Kalau pakai tangan bagus tehnya, diolahnya bagus, cuma nggak sebanyak kayak gunting.
kita ngomongin ideal, itu sebaik mungkin di 2 jam ya. Karena kekhawatirannya gini, suhu ataupun iklim di perkebunan itu cukup lumayan tidak terduga ya. Kalau misalnya hujan, nantinya pucuknya akan basah, beratnya ketika ditimbang, karena ditimbang kan kasar ya, maksudnya dengan kendaraannya ditimbang. Rendemen itu bisa dihitung nantinya akan jadi kecil. Kenapa? Karena ada air yang ikut juga. Terus kalau misalnya suhu lagi panas, kurang bagusnya adalah pucuk lebih cepat berubahnya ketika masih di lapang atau ketika transportasi. Jadinya secara quality metiknya udah bagus pucuknya, tapi karena ada perjalanan yang memang tidak stabil tersebut justru mengganggu. Kira-kira seperti itu sih. Tahapan utama, pucuk datang ke sini, kemudian dimasukkan atau di feeding ke yang namanya rotary panner. Nah, itu fungsi yang tadi ya, yang inaktivasi enzim tadi gitu ya, supaya tidak terjadi oksidasi enzimatis. Habis itu turun, ada ke cooling dulu, karena kita menstabilkan suhu sebelum masuk ke penggilingan. Kenapa harus diturunkan dulu suhunya? Karena kalau posisi pucuknya dalam kondisi panas, penggulungan kurang optimal gitu ya. Kemudian habis penggulungan kita masuk, karena kalau di sini udah pakai sistem conveyor ya, masuk ke pengeringan pertama, namanya adalah ECP, Endless Chain Pressure. Habis itu masuk ke bolti di tahap terakhir gitu. Udah itu udah tinggal dikemas saja. Rala Wisita, biasanya saya dipanggil dengan Sita. Saya di sini sebagai peneliti sosial ekonomi di Pusat Penelitian Teh dan Kina ya. Di PPTK sendiri secara rantai pasok, rantai distribusi dan juga rantai nilai, karena memang Pusat Penelitian Teh ini itu tidak hanya berbasis research center, tapi sekarang ini juga diamanahkan ya untuk profit center. Kami juga di PPTK ini ada unit produksi, unit usaha lah seperti itu. Ada kebun ya, kebun seluas sekitar 400-an hektar dengan produksi teh. Yang diproduksi adalah seperti kayak teh hijau, kemudian teh hitam, ada teh putih, dan juga ada specialty. Jadi dahulunya ini adalah teh hitam, pabrik ini, kemudian beralih menjadi teh hijau. Kemudian pada tahun 2000-an mengembangkan teh putih, begitu ya. Kemudian saat ini sedang dikembangkan specialty, karena memang berbagai macam inovasi klon benih tanamannya. Nah, untuk distribusinya ada yang secara langsung, ada yang nggak secara langsung. Secara langsung itu kita bisa melakukan secara online ya, jadi langsung ke konsumen, itu langsung di packing dalam bentuk kemasan dengan brandnya Gambung begitu. Karena dulu ini PPTK ini disebut Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung karena lokasinya di wilayah Gambung. Kalau bicara perkembangan pola konsumsi di Indonesia ya, jelas sudah berubah karena dulu itu konsumsinya polanya tradisional sekali ya, jadi hanya diseduh. Jadi kalau di rumah juga ya, orang tua tuh selalu menyediakan kita itu teh manis dengan diseduhkan ya. Sekarang generasi milenial, zilenial yang sudah ada di Indonesia ini sudah mulai menyukai yang minuman-minuman yang instan, kemudian suasana yang memang lebih akrab gitu ya, jadi ready to drink, kemudian ada cold brew gitu, functional tea gitu, artisan yang sudah di blending gitu ya, dan juga herbal. Jadi pola konsumsinya juga tidak hanya melalui teh celup ya, atau teh yang diseduh, tubruk yang diseduh gitu. Dan mereka juga sudah mulai gaya hidupnya nongkrong ya, jadi kadang di kafe, kadang dia asik di supermarket atau minimarket, dia beli ready to drink dan sebagainya itu, misalnya di sudut-sudut lah, di sudut-sudut itu memang ada pola-pola lain yang sudah berkembang konsumsinya. Memang sih teh ini bukan budaya yang timbul dari Indonesia ya, tapi kita punya kearifan lokal dari seluruh Nusantara. Mulai Sumatera ya, itu biasanya dia sukanya dicampur dengan susu gitu kan, ada namanya teh alua ya, begitu, ada berbagai macam ya. Susu dicampur dengan telur gitu kan, kayak model-model teh tarik sebenarnya gitu. Nah, untuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur ada teh wangi. Jadi mereka suka dengan aroma-aroma melati campur dengan gula
gula gitu ya. Ada beragam sekali. Kemudian ada tradisi-tradisinya juga. Jadi ada tradisi yang memang dibawa oleh keraton. Kemudian di sini di Jawa Barat kaya juga ada nyanet gitu ya di Jawa Barat ini. Jadi dia memang sangat lekat dengan kearifan lokal dan tradisi zaman dahulu ya. Kalau pagi-pagi mau berangkat hujan gede, nggak berangkat gimana? Mau berangkat hujan, terpaksa ini pakai jas hujan, pakai plastik, terus berangkat ke sana. Masalahnya di kebun kalau hujan ya, kalau hujan kan ini takut petir. Hujan gede juga harus metik gitu teh. Terus takut jatuh gitunya kan miring tanahnya. Terus metik lagi yang pementehnya yang udah tinggi susah takut jatuh gitu ya. Teh itu sangat dipengaruhi dengan kondisi iklim yang memang bisa merubah keteraturan. Misalnya musim hujan harusnya A sampai bulan C misalnya, ternyata ada perubahan, contohnya seperti itu. Kalau hujan terus hujan malam dister gitu namanya teh. Jadi pucuk udah bagus, kehujanan terus, jadi kering gitu. Nggak daunnya hitam-hitam. Kemudian kita juga ketemu akhir-akhir ini kemarau yang cukup panjang misalnya, itu lumayan cukup berpengaruh tuh. Di sisi lain juga kalau untuk industri teh, apalagi di Indonesia, harga jual kita ini masih standar. Sedangkan biaya produksinya itu luar biasa juga semakin naik, apalagi diikuti dengan geopolitik yang sudah nggak menentu ya saat ini, trade war 2, belum lagi kebijakan-kebijakan perdagangan yang semakin memperkeruh lah, maksudnya disrupsi dari rantai pasok untuk input produksi seperti kayak energi, kemudian juga pupuk ya, yang memang mungkin kita masih ketergantungan dengan yang luar negeri ya, dengan negara lain. Suka dukanya banyak kan, jadi namanya pemetik kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang kurang gitu. Kalau sehari nggak dapat kan 15 kilo kali berapa kali 800 dapatnya 12.000 itu. Terus dikumpul-kumpul 1 bulan itu baru dapat kadang 400, 300, 200 gitu. Bisa pinjem dulu ke koperasi gitu, berasnya sembakonya gitu semuanya itu, bahasa telur, bahasa minyak, sabun, odol segala pinjem dari sana. Bulan sekarang, bulan nanti dipotong. Jadi kadang-kadang sisanya paling 200.000 gitu teh. Kadang-kadang kalau pucuknya kurang, malik hutang, nggak kebayar semuanya. Begitu. Kalau lagi banyak ya alhamdulillah, tapi disyukuri lah. Jadi sepucuk teh itu sendiri yang tunas, yang muncul peko yang pertama kali muncul itu adalah harapan kehidupan. Jadi kalau kita ke kebun teh itu seperti kayak kita healing ya. Harapannya mah banyak. Kalau yang metik ingin subur, ingin perkebunan tehnya dirabuk biar subur. Harapan saya untuk teh untuk produksi, kita harus cari cara, mungkin beberapa pihak terkait harus mencari cara bagaimana bisa menstabilkan harga untuk nutrisi di tanaman itu sendiri. Karena kita ketika menjual teh jadinya harganya stabil, tapi kan cost-nya akan tetap terus bertambah nih gitu ya. Perkebunannya sendiri itu menghadirkan banyak peran yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan kita. Lingkungan yang luar biasa hijau, kemudian sosialnya yang menghidupi segala macam itu yang paling memberikan harapan untuk kita bisa harus mempertahankan industri teh ini ya. Belum lagi kalau kita bicara teh ini adalah salah satu tanaman yang bisa membantu mempertahankan karbon yang ada di Indonesia gitu. Kita tuh lumayan cukup punya hutang cukup tinggi terkait karbon ini gitu. Nah, teh itu bisa membantu hal tersebut. Belum lagi masuk ke ranah erosi dan segala macam. Untuk teh Asamika, walaupun dia itu banyak yang sengaja memang dibikin bonsai,
Tapi secara perakaran pun karena dia jenis kayu cukup bisa menahan untuk air permukaan sehingga air itu tidak langsung turun gitu. Jadi teh itu cukup bisa menghijaukan Indonesia lagi lah. Ingin apa tehnya, jadi harganya kepengen yang mahal lah, jangan seperti segitu. Terus ini gajiannya jangan sampai telat gitu. Ingin cukup lah buat keluarga. Terus atas-atasannya, komandan besarnya, terus ya direkturnya, asmennya, semuanya merhatikanlah sama yang ngerti. Ya, selanjutnya adalah untuk generasi muda, anak cucu kita masa depan. Yuk kita mulai mengenal teh itu yang memiliki peran penting yang luar biasa. Jadi generasi milenial dan generasi zilenial ya, dan kemudian alfa yang lanjut ke depan itu semoga bisa tetap mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah dibangun dan semakin meningkat. Dan secara umumnya harapan saya di teh itu adalah kembali lagi ke zaman di mana Indonesia itu adalah eksportir teh yang cukup besar, khususnya ke pasar-pasar Eropa. Karena itu bisa sangat membantu Indonesia kembali kaya lagi lah gitu. Harapan yang berikutnya adalah ya bangkit. Jadi untuk bangkit dari kondisi ini dengan tetap semangat ya. Dan harus mau membranding dirinya. Jadi kita harus bangga. Jadi bangga mengkonsumsi teh lokal karena teh lokal ini kita banyak yang berkualitas. Dengan dipilih, diolah dengan sedemikian rupa, dengan standar begitu. Sehingga teh ini bisa hadir di meja kita dengan beragam macam bentuk sajiannya ya.